Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pengangguran di seluruh tanah air. Salam pengangguran, semangat selalu, dan semoga kita sehat selalu. Baik sahabat pengangguran yang tercinta, ini saya memenuhi juga permintaan dari viewer ya, viewer Rooftop Pengangguran Balikpapan yang ingin disampaikan perlakuan anggur setelah berbuah. Dan kali ini konten kita akan penuhi permintaan itu. Dan di samping saya ini sudah ada anggur varian transfigurasi. Ini sudah kita buahkan pada konten saya sebelumnya ya. Hanya saja begini, saya mohon maaf kepada viewer kita ya, kita tidak sempat menampilkan buah tran ini sampai matangnya ya, karena perlu diketahui di Rooftop Pengangguran Balikpapan ini tempat kami juga sebagai tempat edukasi ya, dan juga tempat penjualan bibit dan pupuk. Jadi pada saat buah anggur transfigurasi kita ini sudah mulai verasen, artinya diicip-icip sudah ada rasa manisnya, itu tidak sampai jadi matang sahabat pengangguran. Jadi setiap pengunjung atau tamu yang datang ke sini ya otomatis icip-icip gitu kan, icip-icip, dan itu bergantian. Hampir tiap hari kami kedatangan tamu, dan tamu kita pasti mengicipi, ingin tahu rasanya buah anggur tran itu seperti apa. Nah, untuk itu penampilan buah tran ini seutuhnya tidak bisa kami tampilkan ya, karena memang ya diicip-icip tadi. Jadi setiap ada yang merah 1, 2, 3 diicipin orang gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Dan kali ini konten yang kita tampilkan perlakuan pohon anggur setelah pasca berbuah gitu. Gini sahabat pengangguran, pohon anggur setelah berbuah ya, itu memang idealnya dan SOP-nya gitu ya, prosedurnya tetap kita sehatkan dulu ya. Masa vegetatifnya kita sehatkan dulu, kita suburkan lagi lah. Karena apa? Karena anggur setelah berbuah otomatis kan menyerap nutrisi yang sangat banyak sekali ya. Menyerap nutrisi yang sangat banyak sekali, sehingga batang-batang di pohon anggur kita itu ya, mulai dari primer, sekundernya, tersiernya, tentu dia akan berkurang karena diserap oleh buah, pembesaran buah nutrisinya itu ya. Artinya bahasa mudahnya itu perlu istirahat. Dan masa istirahatnya itu kita kembalikan dia ke masa vegetatif dulu. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian pupuk vegetatif lagi gitu. Nah, setelah nanti pemberian pupuk vegetatifnya sudah kita anggap sudah berhasil, tajuk-tajuk sudah mulai tumbuh daun baru lagi, tunas barunya sudah mulai subur lagi, baru nanti akan kita pruning, pembentukan tajuk ulang. Baik sahabat pengangguran, sekarang saya bikin konten ini tercatat tanggal 19 Desember tahun 2021 ya. Baik, bagaimana perlakuan anggur transfigurasi yang sudah saya terapkan, bisa diperhatikan sini. Kita bisa shoot lebih dekat ya. Ini anggur transfigurasi saya sejak tanggal 13 Desember 2021 sudah kita kasih pupuk vegetatif atau pupuk pertumbuhan itu ya. Diharapkan dengan pupuk vegetatif ini
tunas-tunas baru tumbuh lagi, dan sudah kita lihat ada progres sudah ya. Ini kan tadinya stuck nih, tadinya kan stuck karena habis pembuahan kan pasti stuck. Nah, ini sudah muncul lagi tunas baru, ya ini. Nah, terus kemudian ini, nah tunas baru, ini tunas baru, daun baru. Artinya anggur transfigurasi kita ini sudah vegetatifnya sudah mulai jalan. Masa pertumbuhan ulang dia sudah mulai jalan. Nanti sudah menunjukkan kondisi yang mulai fit lagi, walaupun belum sempurna ya, sudah mulai fit lagi. Nah, nanti setelah banyak tajuk yang sudah saya tampilkan tadi ya, sudah mulai kelihatan banyak di pohon kita, baru nanti ke depan setelah masa itu tiba ya, vegetatifnya udah mulai sehat lagi, mulai rimbun lagi, baru nanti selanjutnya saya akan pruning ulang ya, pruning pembentukan tajuk tersier ulang. Nah, itu jawabannya. Bagaimana pada perlakuannya? Ya, perlakuan seperti itu, kita suburkan dulu dengan pupuk vegetatif ya. Berapa lama durasinya? Tentu kita lihat perkembangan pohon anggur kita. Kalau sudah mulai sehat, sudah mulai vegetatif, mulai tumbuh lagi, baru kita pruning ulang. Nanti kemungkinan saya akan ambil hanya 2 mata tunas. Setiap tersier akan saya sisakan 2 mata tunas ini. Nanti akan saya pruning di sini, ya. Tapi kali ini belum, karena saya anggap anggur transfigurasi saya ini belum sempurna vegetatifnya ya, pertumbuhannya belum sempurna lagi. Saya belum berani pruning. Itu, oke. Jadi saya ulangi, nanti per tersier saya akan sisakan 2 mata tunas, 1 2 1 2. Selebihnya saya pangkas ya. Supaya apa? Diharap, oh gini sahabat penggaran. Ya, walaupun kita yakin dengan pohon anggur kita, kesuburannya dan sebagainya, jangan juga terlalu berani kita eksperimen 1 mata tunas. Ya, paling tidak kita sisakan 2 gitu ya. Karena bagaimanapun kan, misalkan satunya gagal kan pasti ada yang tumbuh lagi nih, sprout gitu ya. Jadi minimal 2. Dan nanti misalkan Pak D, kalau misalkan dua-duanya tumbuh, mana yang kita pertahankan jadi tersier selanjutnya gitu ya. Ya kita perhatikan mana yang lebih vigor di antara 1 dan 2 tadi gitu. Yang lebih vigor kita pertahankan, yang kurang vigor kita potes, kita buang gitu ya. Kita pertahankan 1 batang tersier aja. Itu. Tapi itu nanti saya next ya, kita tutorialkan ulang. Oke, sahabat pengangguran, kita lanjutkan pada tahap selanjutnya ya. Untuk pembentukan tajuk ulang anggur transfigurasi milik rooftop pengangguran Balikpapan. Dan sebelum saya eksekusi bagaimana cara pangkasnya di mata bat yang keberapa, saya sampaikan dulu bahwa rooftop pengangguran untuk tabulan pot transfigurasi ini kita menggunakan tersier dari tunas air. Nah, untuk pembuahan selanjutnya saya masih tetap menggunakan tersier dari tunas air ya. Jadi teorinya kalau kita masih menggunakan tunas air sebagai batang tersier pembuahan, maka yang dipangkas tunas airnya tapi tidak dipangkas 0. Bisa disisakan 2 atau 3. Ya 2 lah ya. Jangan juga 1. Jangan juga terlalu percaya diri kita pangkas di mata bat 1. Takutnya apa? Ya namanya pohon kan kita tidak tahu kondisinya ya. Takutnya nanti pas mata bat kering. Akhirnya apa? Kalau sudah kering, tidak ada yang tumbuh lagi. Tidak ada pilihan. Tapi kalau kita pangkas disisakan 2 mata bat di tersier tunas airnya, masih bisa diharap antara 1 dan 2 gitu ya. Dan kalaupun nanti pada akhirnya tumbuh dua-duanya, ya kita tunggu lagi mana yang lebih vigor, yang pertumbuhannya lebih bagus, lebih sehat, lebih subur, itu yang kita pertahankan. Yang satunya bisa kita pangkas habis gitu ya.
Itu satu. Kemudian yang kedua, teorinya, kalau kita ingin merubah nih, tabulan pot kita buah pertama kita menggunakan tersier dari tunas air. Tapi pembuahan selanjutnya yang kedua, saya ingin merubah anggur saya untuk pembuahan tersiernya dari tunas bat. Bisa juga, tidak masalah. Itu sesuai selera lagi gitu. Maka caranya tunas air dari tersier dari tunas air lagi tadi kita pangkas 0, habis. Jadi gundulin 0 ya. 0. Sehingga yang sisa di batang tersier itu hanya tunas bat di batang tersiernya. Nah, dari situlah kita tumbuhkan tunas bat tersebut. Dengan cara apa? Bisa juga pakai Dormex untuk perangsang tumbuhnya pecahnya matun bat ya. Atau juga dikerat di depannya. Banyak cara sih gitu. Intinya kita tumbuhkan tunas bat di batang tersiernya sehingga nanti pembuahan kedua tersier kita sudah dari tunas bat, tidak pakai tunas air lagi gitu ya. Dan konten kali ini Rooftop Pengangguran masih mempertahankan tunas air untuk pembuahan berikutnya menjadi tunas tersier, batang tersier pembuahan. Dan bagaimana caranya saya akan eksekusi ya. Oke. Tapi tetap sahabat pengangguran. Jadi ukuran pun tidak harus menjadi dasar saklek ya. Yang harus diterapkan harus 2, harus 3. Nah, tetap juga kita perhatikan mata batnya juga sih ya. Kalau mata batnya sudah kering, gepeng ya jangan dipakai gitu. Saya ambil contoh ini nggak apa pakai guntingnya, satu bagus. Mana satunya? Sorry, salah lihat. Ini satu bagus, ya. Ini juga bagus, dua-duanya bagus. Tapi saya juga sudah cukup. Ini saya potong di mata bat yang kedua sudah cukup. Nggak perlu lagi yang ketiga karena ini dua-duanya bagus. Tinggal mana nanti yang seprut menjadi tunas baru. Ya kita lihat nanti gitu ya. Oh ya, sebentar sebelum saya eksekusi. Ini sudah kita pupuk vegetatif ya, pertumbuhan pupuk vegetatif ulang untuk menumbuhkan tunas-tunasnya sejak tanggal 13 Desember 2021. Sekarang tanggal 15 Januari 2022. Nah, tandanya apa? Saya berani melakukan eksekusi hari ini. Ini kita lihat di pucuk-pucuk transfigurasi kita, daun barunya sudah banyak ya. Tunas barunya sudah banyak. Ini daun-daun lama ini. Setelah dia berbuah kan daun lama kan wajar lah karena faktor usia kan jadi jelek, jadi seperti apa nggak seger, itu wajar lah, namanya juga pohon habis berbuah. Tapi selanjutnya setelah di vegetatif, dipupuk vegetatif ulang, dia sudah muncul daun-daun baru gitu ya. Ini pertanda bahwa nutrisi vegetatif di transfigurasi yang kita berikan itu sudah berfungsi menumbuhkan tunas-tunas baru, sudah tersimpan di batang-batang tersier yang ada ini, sehingga nanti harapannya begitu kita pangkas tumbuhlah tunas baru dengan subur. Karena apa? Karena nutrisinya sudah tersimpan di tersiernya gitu ya. Dipahami ya, itu penjelasan singkat saja. Dan sekarang sudah saya eksekusi aja sudah. Nih 1, 2, saya ambil di 2 aja. Kalau di 2 bagus saya ambil 2. Saya tidak mau juga terlalu kepedean, saya ambil 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke, bagus. Ini matunya gede juga loh. Ini juga satunya. Ini diambil semua Pak, gimana nih? Atau di nih, ini satunya kurang bagus, tapi 2-nya bagus nih. Dan saya yakin nanti ini akan pecah tunas daun baru ya. Merah besar, bisa kelihatan. Oke ya. Ya. Ambil semua kan? Ini terlalu dekat sekunder ya. Nggak usah masuk dihitung, ini aja sudah. 1, 2. Ya. Ini terlalu mepet sekunder. Duh, sorry. Oke. Ya. Oke, dah. 1, 2.
Nanti benangnya lagi terputus. Oke, nanti kita susun ulang ya biar rapi lagi ini. Ya. Semua ya sudah. Ini. Oke, saya cepetin aja deh. Yang penting saya sudah tahu mana yang akan saya pertahankan, mana saya buang. Ya. Ya, ini enggak apa-apa walaupun ini. Nah, ini gede ya. Mana yang lebih gede, ini apa ini? Ini lebih besar nih, mukanya. Nah, ini juga enggak apa-apa, kita perbarui regenerasi lagi ya. Udah ya, sudah saya potong semua ya. Sudah putus semua ya. Oke, gitu caranya. Jadi rata-rata saya sisakan 2 mata tunas di tunas air tumbuhan yang pertama. Dengan harapan tumbuhan yang kedua kita tumbuhkan dulu. Kita tumbuhkan dulu mata bud di tersier ini, ya kan? Menjadi ranting-ranting baru, tersier baru. Nanti kalau sudah ukurannya sepensil dan berwarna coklat dan daunnya sudah 15 daun, kita axle break, baru kita pruning pembuahan lagi. Begitu seterusnya. Tapi jangan lupa untuk mempercepat tumbuhnya ini, asupan pupuk vegetatif pertumbuhannya tetap jalan, gitu ya. Yang pakai konvensional monggo pupuk konvensionalnya. Yang pakai semi hidroponik seperti rooftop dengan pupuk abimiknya itu masing-masing kita berbeda, tidak masalah. Yang penting tujuannya tumbuh tunas baru yang subur. Oke, dipahami ya. Dan gini, sahabat pengangguran, ini ya, dengan mata bud seperti ini, ini secara kita berharap tumbuh secara alami pun insya Allah bisa ya. Ini maksudnya alami itu gini, tidak saya olesi dengan Dormek ya, alami saja. Kalau mata tunas seperti ini, saya yakin tanpa Dormek pun dia akan tetap tumbuh pecah menjadi tunas baru ini ya. Dia tidak kepeng, bendol, dan merah, sehat. Tanpa Dormek, saya yakin dia akan tetap bisa tumbuh tunas daun baru lagi. Oke, itu saja konten kali ini. Dan bagaimana progres pertumbuhan tunas baru dari batang tersier pembuahan trans untuk generasi berikutnya, pembuahan yang kedua, kita nanti akan review dan kita update nanti hasilnya ya. Baik, sudah cukup. Terima kasih sudah memperhatikan channel YouTube Pengangguran Balikpapan, dan mohon bantuan untuk subscribe, komen, dan like-nya ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.